Yang penting air. Boleh. Yang penting cair aja sebagai media biar masuk ke tubuh. Mau pakai teh juga nggak masalah. Pakai Coca-Cola juga nggak masalah. Nggak mesti. Ya, lebih afdol kalau mau wudu boleh, kalau enggak. Enggak ada dalil yang mewajibkan. Karena wajibnya wudu itu kalau sholat, tawaf, ibadah-ibadah yang memang harus wudu. Kalau ketika ruqyah tidak harus. Walaupun nanti di rumah lebih afdol wudu dulu. Ya. Baik, sudah semua dapat air? Udah pada dapat air ibu-ibu? Baik. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada enggak di antara ibu-ibu yang belum pernah sama sekali ikut bersama saya, baik di sini maupun di luar, ruqyah mandiri? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, 5 orang. Ini juga ya? Enggak pernah ikut? Enggak pernah ya? Oh, 6, 7, 8, 9. Baik. Adapun tanda-tanda gangguan jin bagi yang baru hadir, lihat di YouTube ya. Tinggal lihat di YouTube. Husain Al-Mubarak, channel Al-Hujjah kan ada itu. Ada sekitar durasi 5 menit lebih gitu ya. Tanda-tanda bahwa di badan itu sekitar 150 tanda di badan kita itu. Kemudian selanjutnya bagi ibu-ibu sekilas teknik ruqyah mandiri itu sederhana. Pertama, kita mengadakan teknik ruqyah tanpa kesurupan. Ketika meruqyah tanpa kesurupan, enggak perlu kesurupan. Nanti terlalu lama nanti ngoceh keluar jurus, itu enggak perlu keluar jurus. Caranya gimana? Makanya sediakan air, media air itu. Ada enggak dalilnya meriwayatkan terkait dengan masalah air? Ada. Hadisnya dihasan oleh Syekh bin Baz. Ya, Nabi SAW membaca air putih. Nah, apa yang dibaca? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau Al-Fatihah saja juga boleh. Paham ya? Al-Fatihah juga boleh. Setelah baca, nah ini jangan. Ya. Kedua, ada teknik ruqyah dengan usapan. Ini dalam Sahih Bukhari. Ini sudah jelaskan, usapan gini bagian pada sunnah. Baca dulu Al-Falaq, An-Nas, tiup, atau 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Falaq, An-Nas boleh. Tiup, baru usap seluruh badan. Jumlah bacaannya enggak ada dasarnya harus mengikat. Jumlah usapannya juga tidak ada dalil yang mengikat. Yang ketiga, yaitu dengan tepukan. Ini juga bagian pada sunnah. Disebutkan dalam hadis sahih. Yang keempat yaitu sentuhan, di mana yang sakit disentuh dengan kanan, dibaca doa bismillah bismillah a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik ruqyah dengan air zam-zam, itu efektif. Kalau ada zam-zam, baca Al-Fatihah di zam-zam, minum. Tapi niatnya harus kuat untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian teknik ruqyah dengan daun bidara, itu lebih efektif. Kalau daun bidara, qadarullah mungkin saya biasa bawa tapi sekarang enggak bawa. Atau teknik ruqyah dengan habatus sauda, itu efektif untuk medis dan non medis. Qadarullah baru saya bawa banyak tadi. Saya ngambil dulu ke pabrik. Saya bawa banyak. Itu yang dari Yaman. Yang ternyata tadi yang ahlinya ini teman saya bilang 50 karena yang punya dibilang ini biasanya penterapis itu jualnya 150 100, cuma saya yang paling murah, harganya kemarin 50.000, dia disuruh naik tambah 5.000 katanya, ya udah jadi 60, 55 ya, 55 60 sekitar gitulah. Memang beda dengan habsol yang lain ya.
bisa dicoba. Itu ruqyah, itu efektif. Yang selanjutnya bisa ruqyah dengan herbal lain, di antaranya madu. Ya, bagi ibu-ibu yang mungkin butuh madu yang lebih bagus dari kemarin. Kemarin ada rasanya beda, aromanya beda yang sekarang. Kalau ini dari Bima, bawa, ada di mobil. Ya, itu di antaranya ruqyah. Kemudian selanjutnya tahlil ruqyah dengan minyak zaitun. Nah, andaikan ibu, tapi kalau ibu cari minyak zaitun, cari yang agak mahal Bu ya, kualitas bagus, itu bagus. Kalau yang murah, ini perlu dipertanyakan. Enggak mungkin minyak zaitun impor itu bisa murah segitunya. Padahal dari sananya udah mahal. Ya. Baik, itu saja membantu proses kesembuhan lewat ruqyah mandiri. Nah, hikmahnya lewat herbal itu, ketika ada penyakit yang indikasi ke arah medis, itu bisa teratasi dengan itu. Nah, sehingga medis bisa sembuh. Baik, kita mulai. Kondisikan anak-anak kita tidak ada yang ribut, karena ruqyah itu sangat menentukan kesembuhan, sangat membantu kesembuhan dengan khusyuk, konsentrasi. Mohon anak-anaknya masukkan ke kamar atau di tempat khusus yang lebih aman. Bisa depan sana atau bisa depan ini belakang maksudnya. Bisa belakang, bisa samping, bisa di belakang. Untuk anak-anaknya. Kalau tidak khusyuk, sangat tipis untuk mendapatkan kesembuhan. Iya Bu ya. Pertama niat, sekarang Bu mulai niat untuk meruqyah diri sendiri. Ibu sekarang bukan saya meruqyah ibu-ibu. Apakah termasuk kena hadis yang mengatakan minta ruqyah? Tidak. Sekarang ibu meruqyah diri sendiri. Andaikan nanti ibu muntah keluar, berarti bagus, berarti itu ibu hasil ruqyah mandiri atas izin Allah keluar. Ya, niat untuk ruqyah diri sendiri, yakin Allah memberi kesembuhan. Konsentrasi, mohon konsentrasi. Jangan tengok kiri kanan. Jangan sambil lihat WA. Jangan sambilan lihat teman, anak dan yang sekitarnya. Kemudian selanjutnya tobat nasuha. Ibu-ibu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan masa lalu itu sangat menentukan kesembuhan ketika kita tobat. Dosa apa yang kita lakukan dulu? Mungkin dosa sama orang tua, dosa sama suami, dosa sama anak, dosa kesel, dosa marah, dendam, kecewa, itu semua berpengaruh. Mohon andaikan ada orang nyakitin ibu, maafkanlah suaminya, maafkanlah orang tuanya, andaikan orang tua kurang, maafkanlah saudara-saudara yang penyakiti kita. Intinya ketika ruqyah mandiri hatinya bersih, insya Allah efektif sembuhnya. Itu barangkali. Kemudian terakhir, sekarang langsung kita padukan dengan pelepasan khodamnya. Walaupun berkali-kali khodam ini lepas, tapi terkadang khodam itu banyak, tidak satu, tidak dua. Bisa 10, bisa 50 kan itu. Kira-kira ini khodam harus dilepas. Ibu ikhlas enggak melepaskan khodamnya? Bapak-bapak, andaikan ada khodam ini udah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Khodam itu biasanya di pundak. Coba sekarang saya tanya ibu-ibu, ada yang mulai nggak enak nggak pundaknya? Coba rasakan. Oh itu ya. Ya itu khodamnya. Ada yang sudah mulai merinding di pundaknya? Ada? Ada Pak? Hah? Oh kena. Ya. Baik, silakan memulai istighfar dan tobat kepada Allah. Sehusyuk-husyuknya tobat nasuha. Istighfarnya lafaz sesuai sunnah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikutin contoh. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, baik dosa besar atau dosa kecil, sengaja atau disengaja, ampunilah ya Allah. Hamba sering menzalim diri sendiri ya Allah. Dulu pernah memukul orang, menzalimi orang, memfitnah orang, ampunilah ya Allah. Hamba pernah gibah ya Allah, ampunilah ya Allah. Hamba sering gibah, memfitnah orang lain, ampunilah dosa hamba ya Allah. Juga hamba pernah berzina ya Allah. Hamba pernah korupsi ya Allah. Hamba pernah meninggalkan sholat, pernah datang ke dukun dan paranormal, pernah syirik kepada-Mu ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa hamba ya Allah. Hamba sering banyak dosa dengan kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba belum banyak membalas kebaikan mereka, ampunilah ya Allah. Ya Allah, hamba belum maksimal berjuang untuk orang tuaku ya Allah. Hamba sering pelit, hamba juga sering kikir ya Allah terhadap harta hamba. Hamba taubat ya Allah. Hamba ingin mengambil bagian untuk berjuang di atas jalan-Mu ya Allah. Ampun dosa hamba ya Allah. Juga hamba pernah banyak dosa dengan istriku, suamiku, anak-anakku ya Allah. Hamba sering membentak anakku ya Allah, ampunilah. Hamba pernah menempeleng suamiku ya Allah, ampunilah ya Allah. Hamba pernah membentak istriku, ampunilah ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Hamba taubat ya Allah dengan taubat nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, istighfar terus, mohon ampun. Baik, sekarang baca Al-Fatihah di air putih. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, terserah. Silakan baca. Airnya dibuka dan letakkan di dekat mulut. Setiap bacaan hembuskan ke air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, berapa kali? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Sekarang diniatkan untuk menghilangkan semua sihir, santet, ain dan khodam. Ibu ikhlas melepaskan khodamnya. Sekarang minum, baca bismillah tangan kanan. Minumnya jangan sekaligus, 3 kali tegukan, minimal 2 kali. Silakan dihabiskan. Niatkan untuk kesembuhan berbagai penyakit yang biasa kita lakukan. Dihabiskan air Bu ya. Kalau sudah, silakan dihabiskan. Mohon yang diminum airnya saja. Habiskan airnya tanpa harus menghabiskan gelasnya. Nah, sekarang sebelum melanjutkan ruqyah, sekalian melepaskan khodam. Ketika melepaskan khodam ini, langsung kita ruqyah. Sekarang baca dulu Al-Falaq An-Nas di telapak tangan. Cara gini, Nabi membaca di telapak tangan. Dalam Sahih Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup. Ya, ini kita tahan dulu. Kita lepaskan khodam dulu. Ikutin. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmat-Mu hamba mohon pertolongan. Lepaskan semua jin dan khodam atau jin keturunan yang ada di tubuh hamba dan juga anak keturunan hamba. Hamba ikhlas melepaskan ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho lahir batin ya Allah. Baik jin leluhur dari orang tua, dari amalan yang bid'ah, dari amalan syirik, atau dari dukun, hamba ridho melepaskan ya Allah. Bantulah hamba ya Allah untuk melepaskan. Hamba tidak ridho adanya khodam di badan hamba ya Allah. Hamba ikhlas melepaskannya. Lepaskan semua ya Allah. Dan sekarang akad, bukan doa ya, akad. Tangannya dituruni aja dulu. Wahai jin dan khodam yang ada tubuh saya, bersuara semuanya, karena harus dia dengar. Wahai jin dan khodam yang ada tubuh saya, dan juga di anak keturunan saya, mulai hari ini saya akad dengan kalian untuk memutuskan hubungan baik khodam dari keturunan
atau khodam dari amalan dan juga khodam dari dukun. Saya bersumpah atas nama Allah untuk mengharamkan kalian tinggal di tubuh saya lagi. Dan saya tidak butuh kalian. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Sekarang keluar semuanya. Keluar. Ibu lepas dari hati yang paling dalam. Ikhlas melepaskan. Keluar semuanya. Bilang. Semua khodam, macan, harimau, buaya. Dan itu keluar. Ditepuk sini. Ditepuk di tengkuknya. Agak kencangan sedikit. Ditengkuk. Keluar semuanya. Fokus, konsentrasi. Terus. Semua jin khodam yang ada di tubuh ibu dan bapak ini, yang dari keturunan ataupun dari amalan, sekarang keluar baik-baik. Kalian sudah diharamkan tinggal di tubuh kaum muslimin. Ibu tadi sudah mengharamkan kalian tinggal di badannya. Sekarang keluar. Keluar lihat sendawa, lihat muntah. Lihat muntah, lihat sendawa, lepas semuanya. Lihat sendawa, muntah, lepas semuanya. Ukhruj ya Allah. Lepas nih, terus. Lihat sendawa, lihat muntah, terus. Terus. Ditengkuk ke sini. Terus. Lihat sendawa. Lihat sendawa, lihat muntah. Terus, naik ke mulut. Semua khodam dari keturunannya. Semua khodam dari keturunannya. Langsung keluar. Lihat sendawa. Lihat sendawa, muntah. Terus. Muntah ke semua. Lepas. Terus. Keluar semuanya. Ya Allah. Semuanya. Enggak ada yang tersisa. Langsung keluar. Ayo, semua khodam dari ilmu sakti, ilmu bela diri, semuanya langsung keluar baik-baik. Muntahkan terus. Muntahkan semua. Ya Allah. Keluar wahai Musa Allah. Ukhruj ya Allah. Keluar. Bapak Ibu ucapkan keluar dari tubuh saya. Keluar dari tubuh saya. Saya tidak butuh kalian. Langsung keluar, muntahkan. Terus. Lagi Bu. Tarik di sini, usap sini. Tarik arah ke mulut, sendawa. Sendawa muntah, terus. Sendawa dan muntah, terus. Tarik ini Bu. Tarik sini, di leher sini, tekan lagi sini. Terus. Tekan sini, sendawa. Arah ke mulut, sendawa dan muntah. Semua di bapak-bapak, ibu-ibu langsung keluar. Sendawa dan muntah. Ya Allah. Keluar wahai Musa Allah. Terus. Ya Allah, terus. Di sini lagi, tekan lagi, agak kencangan di pundak sini. Ini khodam di situ ya. Terus. Hentak lewat batuk dan muntah. Keluar semua, ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluar semua. Terus. Muntahkan terus. Terus sendawa, lihat muntah. Terus. Lepas semua, lihat sendawa. Keluar sendawa muntah. Terus. Muntah terus. Keluar semua, yang macan harimau langsung muntah. Keluar semua. Yang dari lambung, yang dari kaki, yang dari lambung semua, yang macan harimau. Yang dari lambung terus muntahkan semua terus. Keluar semua ya Allah. Terus muntah semua, lepas. Ukhruj ya Allah semuanya. Ya. Nah, sekarang usap di lambung karena tadi udah baca ya. Usap di sini, konsentrasi. Fokus konsentrasi di perut, di lambung. Silakan usap. Terus bismillah ya Allah. Lepaskan semua gangguan jin, sihir, ain dan khodam yang ada tubuh hamba ya Allah. Hamba ikhlas melepaskan khodam dari keturunanku ya Allah. Hamba ikhlas melepaskan khodam dari wirid yang enggak syar'i ya Allah. Tarik dari selangkangan, tekan, tarik atas, naik. Semuanya naik semuanya. Naik, ditekan, dorong sampai ke tenggorokan. Muntahkan semuanya. Lihat batu dan muntah. Ukhruj ya Allah. Lihat sendawa. Sendawa muntah. Muntahkan semuanya. Naik. Terus. Ya, tidak harus muntah. Ada yang sendawa. Tidak muntah ada sendawa. Tapi lihat keringat. Ada lihat pori-pori nanti keluar. Ya, tidak harus muntah dia. Terus, usap lagi. Terus. Sendawa. Dirahim. Lebih konsentrasi. Ya Allah, semua jin yang di lambung, di perut, di usus, tarik atas, naik. Tarik, naik. Lihat sendawa. Dorong sampai ke tenggorokan. Lihat sendawa muntah. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai Musa Allah. Terus. Ya. Terus.
Keluar semua, lihat muntah. Terus di sini Bu. Fokus dulu di lambung, di dada. Karena sering kali nanti bisa diabetes. Usap di pankreasnya. Usap di pankreasnya sini Pak. Terus di pankreas, di jantung di sini Pak. Biar enggak sakit jantung, di paru-paru, di sini paru-paru, di payudara, biar enggak kanker. Terus usap terus. Tarik atas, lesendawa, naik. Lesendawa, lihat muntah, terus. Lesendawa, lihat muntah, terus. Muntah kasmia, naik. Lihat batuk, lihat muntah. Ya Allah. Keluar musola, terus. Muntah kasmia, naik. Terus. Lepas semua. Terus. Di sini Bu ya, diusap di sini biar enggak kanker tumor payudara. Lepas semua, naik. Lesendawa, dia muntah, lepas. Ya Abdullah, keluar wahai Masya Allah. Ya Abdullah, terus. Usah lagi terus. Nah sekarang di daerah muka. Usah lagi di muka. Ya terus diusap. Tarik arah ke mulut. Sendawa. Semua jin muka. Di pelopak matanya. Yang gampang ngantuk, susah tidur. Yang indigo, jin di sini. Nah tarik sini. Semua jin di pelopak mata. Lesendawa. Terus arah ke mulut, sendawa, muntah. Lesendawa semuanya. Keluar semua. Ya Allah. Terus. Muntah ke semua. Terus. Rasulullah. Ayo. Yang susah tidur, yang matanya buram di sini. Tuh tarik. Terus usap di muka. Rasulullah. Nah, usap buang ya. Ada yang enggak muntah, tapi usap ini dia meleleh. Sekarang sambil niat, ya Allah hancurkan semua buhul santet di muka hamba dan seluruh tubuh hamba ya Allah. Dan sembuhkanlah hamba ya Allah, keluarkan jin-jin. Nah, tarik. Ketika ada jarum di sini bisa meleleh dia, diisap gini. Tarik arah ke mulut sendawa. Keluar lagi terus. Sendawa terus di meses. Sendawa muntah terus. Diusap sini. Allah. Semua yang di pelopak mata, muntah kasmia. Terus. Keluar semua. Terus. Ya, yang sering ada bisikan di telinga sini. Nah, usap. Nanti ditarik arah ke telinga, bisa keluar kayak angin telinga nanti. Sekarang di kepala. Usap di kepala, di ubun-ubun, di kepala, di usus. Ya. Semuanya ya Allah, semua jin di kepala, di meses silakan Bu. Di meses kepala, di leher belakang, terus diusap terus. Keluar semua, ya Allah. Coba letakkan kedua tangan di sini belakang, tarik ke depan. Ya Allah, lepaskan semua gangguan jin, sihir dan ain serta khodam di kepala hamba ya Allah. Tarik ke depan. Lesendawa lihat muntah. Ya Allah, keluar wahai masalah, keluar semuanya. Terus tarik mulut lesendawa. Lihat batuk, lihat muntah. Ya Allah. Terus. Lesendawa muntah, terus. Nah, nanti lihat keringat ya, dia keluar keringat. Ada yang enggak muntah, enggak sendawa tapi lihat keringat atau lepopori. Terus, usap. Di sini biar enggak darah tinggi di sini. Biar enggak kena stroke di sini. Di bawah. Nah, terus ditepuk sini. Nah, di sininya. Di daerah sini nih. Nah, terus tepuk. Keluar semua jin yang tinggal di tengkuk, di pundak kiri kanan, agak kencangan Bu, kencang dikit. Di kiri kanan lepas semuanya, ya Allah. Ya, yang di pundak kiri kanan muntahkan. Terus. Muntah semuanya, ya Allah. Terus muntah semuanya. Lesendawa lihat muntah. Terus. Sambil diusap gini Bu ya. Nah, usap gini di ketiaknya. Nah, kita praktekkan Nabi SAW meruqyah sambil meniup. Tiup gini. Nanti keluar dia. Terus. Keluar semua. Usap, tarik. Terus. Di sini Bu, di ketiak. Nah, tarik.
Terus. Tiup, arahkan ke tangan. Terus. Nanti ada ngalir, tiup, coba konsentrasi tiup. Coba ada ngalir nggak Bu di ujung? Kayak semut. Nah, dia keluar, terus. Nah, kalau yang stroke itu dia nggak muntah dia. Dia ketika tadi sini dia ngalir dia. Itu halus, kelihatan kecil tapi sangat merusak kesehatan kita dia. Usap gini. Terus tarik kepala, usap. Dia akan ngalir. Terus keluar. Di ketiaknya Bu jangan lupa. Dia sering sembunyi di tempat yang bau. Terus keluar semua. Terus. Terus lepas semua. Nah, itu tepuk-tepuk. Ya. Terus. Ya, diusap-usap terus di kepala, di tengkuk. Yang ibu-ibu yang sering pegal pundak sini. Biar rileks kan. Ibu maafin semua suami. Kebanyakan kalau tegang sini, pegal itu biasanya jin itu bernaung di pundak. Ketika kesel, marah, dendam, makanya maafkan semua kesalahan suami Ibu. Nah, sini Bu. Ya, usap tarik. Nah. Kemudian sekarang pinggang sini. Pinggang sini untuk yang sakit pinggang, ginjal, pokoknya pinggang dan ginjal diusap. Nah, sini. Sekalian di bokong sini. Ya, semuanya di pinggang. Ya Allah, keluar semua, tarik. Arahkan dulu sendawa. Lesana dan muntah, ya Allah, ukhruj. Tarik. Lesana dan muntah, ukhruj ya Allah, semuanya. Lihat pori-pori, lihat keringat, lihat pipis, keluar semua, ya Allah, muntahkan, naik, ukhruj ya Allah. Tarik, naik, terus, tarik. Ya, ini yang susah, yang hasrat ke suami kurang di sini Bu ya. Di sini. Pokoknya ibu-ibu yang dingin sama suami berarti di situ jinnya. Bapak-bapak juga seperti itu. Di sini, biasanya diikat kayak tali sini. Makanya ditepuk sini. Ya, terus tarik sendawa. Nah, niatkan untuk menghancurkan buhul di sini. Biasanya kalau orang terhalang jodoh yang dingin sama istri atau suami di sini kayak ada tali. Makanya ditepuk sini biar hancur buhulnya di sini. Terus nih. Terus. Tarik sendawa muntah, naik. Sendawa muntah, terus ya Allah. Ya. Sekarang selonjor kaki. Selonjor kakinya. Paha, pangkal paha di bokong sini, lutut, betis sampai ke ujung kaki ditepuk-tepuk. Paha sini. Lutut, terutama yang sudah S2, sampun sepuh. Nah, di sini nih. Nah, ditepuk-tepuk sini. Biar enggak terkena tulang keropos dan sejenisnya. Sini, terus. Ditepuk-tepuk. Nah, setelah ditepuk, ikutin sunnah, mengusap. Nabi SAW mengusap, menepuk dan mengusap. Diusap sampai ke ujung kaki. Keluar semua, ya Allah. Keluar semua, wahai musuh Allah. Harus bilang bahasa sendiri. Keluar, wahai musuh Allah. Keluar dari tubuh saya. Harus ada bahasa kayak gitu. Keluar. Silakan Bu, silakan. Terus ditepuk-tepuk di bokong sini, Nah, paha bawah suka, silakan. Paha bawah gini. Ya, silakan terus. Terutama ibu-ibu di sini, Bu. Nah, ini. Terus. Nah. Terus nah, di kaki-kakinya di sini. Seringkali kalau ada sihir tanah kuburan, kemarin saya ruqyah ibu-ibu yang ditaruh air garam di depan rumahnya, ternyata kakinya. Nah, makanya tepuk sini. Keluar semua, kaki turun. Keluar semua, terus. Lepas. Nah, kaki turun. Boleh sambil tiup. Terus.
Terus keluar semuanya. Di paha bawah samping kiri terus. Keluar semuanya, keluar. Harus bilang keluar. Keluar lihat kaki turun. Ya ma'asyarul jin. Ya ma'asyarul jin. Yang sering kram di sini. Kalau jin di sini biasanya bikin kram. Sini. Ayo keluar semuanya terus. Terus. Baik. Sekarang usap seluruh badan. Usap seluruh badan. Sebagai ini, usap bismillah. Ya Allah lepaskan semua. Usap, buang. Seluruh. Keluar. Berulang-ulang. Terus usap lagi. Keluar. Nah. Di aliran darah. Keluar semuanya. Lepas semuanya. Terus. Terus. Ya. Keluar semuanya. Keluar. Ya Abdullah. Keluar wahai Masya Allah. Baik. Untuk yang ibu-ibu yang sering haid sakit, susah punya anak, dan ini di sini. Usap di atas sini. Bapak-bapak juga yang bapak yang tahiyatnya kurang di sini Pak ya. Bapak yang kurang akabri, kalaupun sudah veteran nanti bisa akabri kembali di sini Pak. Silakan Pak. Sini. Ini ada yang baru usia 25, ini sudah veteran. Nah, makanya biar kembali fitrahnya normal, kembali ke akabri di sini. Nah, silakan Pak. Biar gak prostat dan impoten. Sama ibu-ibu yang kanker serviks itu jenis ini. Maka diusap sini biar enggak penebalan di rahim dan miom kista. Usap terus, dorong lep pipis kan. Dorong Bu, lep ngejing, lep pipis. Mohon sekali lagi kalau pipis jangan di sini, langsung ke belakang silakan. Terus lep kencing semua, terus ukhrajadallah. Dorong ke bawah, lep pipis, lep kencing. Lep pipis keluar semua ya Allah. Keluar semua, ditekan terus ke bawah. Terus di sini, terus tekan. Ada yang mau pipis silakan. Iya, langsung keluar, hapus. Ayo. Jangan di sini ya, langsung kamar mandi silakan. Ya. Silakan Bu. Ya. Terus lep pipis semuanya. Terus. Kamar mandinya bisa di sini, bisa di belakang. Boleh di belakang sini. Ada di sana biar cepet. Ya, jangan ditahan. Jangan ditahan Bu, kalau ditahan nanti jinnya masuk lagi. Ya, terus di belakang ada yang kosong di belakang situ. Ya. Di sini terus dorong lep pipis, lep kencing. Dorong lagi Bu, terus Bapak-bapak di sini. Terus lep kencing, lep pipis, terus di paha sini terus. Keluar semua ya Allah. Keluar wahai Masya Allah terus. Ya. Baik. Itu diantaranya contoh ruqyah mandiri. Kira-kira yang terasa sekarang apa Bu? Bu, apa yang terasa sekarang? Enteng, berapa kilo kurang? Ada yang masih pusing enggak? Masih apaan? Apaan di situ Bu? Pusing, bukan karena suami kami lagi. Enggak, oh ya. Ini tadi, ini banget. Ini usia berapa? 24. Oh anaknya? Ya? Udah nikah? Oh belum. Ada cewek yang deket? Oh, ada. Kok jawab dari mana yang jawab? Hah? Ini harus rajin ruqyah ini. Kelihatan Masya Allah 2 plastik lihat. Ya bukan. 1 plastik maksudnya. Dari tadi ini harus rajin ya ruqyah. Ini usia muda aja udah banyak. Mungkin ada santet, tanda-tanda santet kelihatan dari awal. Usahakan rajin ya ruqyah mandiri.
Baik. Boleh, silakan, masih ada beberapa waktu untuk menyempurnakan pertemuan kita dengan pertanyaan, silakan. Ustadz, setelah ruqyah tadi berasa badan agak ringan. Itu efek kenapa Ustadz ya? Iya. Kenapa jin, pertanyaan tadi setelah diruqyah badan ringan, otomatis. Jin-jin itu tinggal di badan kita. Tinggal di badan, otomatis aliran darah tidak lancar. Nah, menahan aliran darah jadi pegel ini dan itu. Nah, ketika jin keluar, aliran darah jadi lancar, jadi ringan, enteng. Jinnya banyak keluar tadi. Nah, berapa kilo jin? Enggak ada dalilnya jin itu berapa 100 kilo, 200 kilo, enggak. Nah, ketika dia keluar jin, jadi badan itu aliran darah lancar kembali. Nah, kenapa syariat Nabi Muhammad SAW setiap meruqyah mengusap? Nah, itu pasti ada hikmahnya. Berarti kan menunjukkan satu kan aliran darah di sini. Jadi khawatir ada jarum paku yang menempel dengan buhul goib yang tinggal di sini. Nah, itu bisa meleleh dia, bisa mencair dengan adanya ayat ruqyah yang dibacakan di telapak tangan itu. Nah, sehingga itu aliran darah jadi lancar. Masya Allah, Nabi itu mengajarkan yang benar. Gitu. Pasti ada hikmah yang indah dan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ketika habis ruqyah kok badan ringan, ya otomatis jin-jin pada keluar. Jadi kayak selama ini ibaratnya ada harimau, ada macan, kemana-mana digendong sama kita. Ketika keluar, ya otomatis ringan, gitu. Nah kayak gitu, ada beberapa harimau, macan yang keluar. Ya, wallahu taala alam.